Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang taknis, tentang taknis. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa wazan yang antara mu'annas dan mudzakarnya itu sama. Nah, di antaranya adalah pada lafaz fa'ulun dengan makna fa'ilun. Fa'idha kana fa'ulun bimakna maf'ulin faqatal hakuhu atta fi ta'nis. Sedangkan untuk fa'ulun dengan makna maf'ulun ini kadangkala terdapat tak pada taknisnya. Contohnya rokubah dengan makna markubah. Wa kadzalika la talhaqu ata'u wasfan ala mif'alin. Tak itu juga tidak dapat atau tidak bersandingan dengan isim sifat dengan wazan mif'alin. Contohnya imro'atin mihdarin. Waya kasiratul hadar. Jadi wawal hadayan. Jadi wanita yang sering bingung. Ini tidak diberita. Au ala mif'ilin ka imro'atin kamro'atin mi'tirin. Min adratil mar'ah. Idza sta'malati at-tib idza sta'malati tiba. Au ala mif'alin ka misyamin wa walladhi la yasnihi syai'un amma yurdihu wa yawahu min syaja'atihi. Jadi di sini memang wazan mif'alin, mif'ilin dan mif'alin yang sebagai wasaf tidak bertemu tak meskipun toh dia menjadi wasaf untuk wanita. Wa ma lahiqat su'ata min hadhihi sifatil farqi baina mudzakkar wal muannas fa syadzun. Nah, justru pada lafaz-lafaz semacam ini kalau nanti terdapat tak untuk membedakan antara mudzakkar muannasnya, maka hukumnya adalah syadz. La yuqasu alaihi, tidak bisa dikiaskan. Contohnya lafaz aduun menjadi aduwah, mikonun menjadi mikonah, miskinun menjadi miskinah. Ini hukumnya syadz malahan. Jadi harusnya untuk wanita pun itu bukan miskinah, tapi tetap miskin dengan tambah tak marbutoh. Karena memang secara aturan kaidahnya antara laki-laki dan wanita tidak dibedakan ya dengan tak. Amma fa'ilun. Fa imma ayakuna bi mana fa'ilin atau bi mana maf'ul. Berikutnya ada wazan fa'ilun. Ada wazan fa'ilun ya. Fa'ilun ini bisa dengan maknanya lafaz fa'ilun atau dengan makna lafaz wazan ya, makna isim fa'il dan makna isim maf'ul. Fa'in kana bi makna fa'ilun lahiqathu at-ta'u fi ta'nis. Kalau memang berwazan fa'ilun, maka ketika bertemu dengan, maka di sana ia akan disandingkan atau akan bertemu dengan tak taknis untuk menunjukkan arti wanitanya. Rajulun karimun wa mar'atun karimah. Ini dengan catatan maknanya adalah maknanya isim fa'il. Qad hudhifat minhu qalilan. Ya kadangkala memang dibuang, tapi ini praktek yang sedikit.
Mayyuhil idhoma wa hiya romim. Mayyuhil idhoma wa hiya romim. Mengacu kaidah harusnya romimah, tapi memang kadang kala dibuang. Ya nggak apa-apa. Kalau Allah Ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Nah, harusnya kan qaribah. Karena mutobik ada mubtada'nya berupa kata rahmah yang menggunakan tak. Nah, semacam itu. Tapi sebenarnya kalau kasus ini bisa dijawab dengan bahwasannya adanya khobar di sana itu mengacu kepada mudhof ilaihnya. Kan mudhof dan mudhof ilaih itu kadangkala kan gendernya nggak pasti. Gitu. Kenapa? Ya karena di sana itu kadang dimenangkan nilai mudhofnya, kadang kala pula dimenangkan nilai mudhof ilaihnya. Nah, dan rahmatullah ini berarti sebenarnya bisa saja yang dikehendaki adalah mudzakkar mengacu pada mudhof ilaihnya. Sehingga nanti khobarnya itu adalah bernilai mudzakkar. Ya, kalau ini dijadikan contoh bisa dijawab demikian. Berikutnya kemungkinan yang kedua, wa in kana bi makna maf'ulin. Jadi lafaz berwazan fa'ilun sebagai isim maf'ul. Wa ilahi asyara bi qaulika qatilin Imam Ibnu Aqil Imam Ibnu Malik ya menyinggung itu dalam ucapan beliau kakotilin fa imma ayustamala istimal asma'i aula. Nah, bisa saja diberlakukan sebagaimana isim atau tidak. Fa in istumilas istimal al asma ay lam yatsba lailam ay lam yatsba mausufah lahikot atta. Jadi kalau nanti yang bermakna isim maf'ul ini diberlakukan sebagaimana isim zat, ya diberlakukan sebagaimana isim itu dalam artian dia tidak menyertai mausufah. Dia sebagai wasuf tidak menyertai mausufah, tapi berdiri secara independen, maka akan diberita. Contohnya hadhihi dzabihah wa nadhihah wa akilah. Nah, dalam contoh ini, dia meskipun toh wasaf, tapi diberlakukan sebagaimana ismu zat. Langsung saja disebutkan di sana tanpa ada mausufnya. Nanti masalah gender, dia akan menyesuaikan kepada mubtada'nya dalam kasus semacam ini. Ya. Zabiha ay madbuhah. Natihah mantuhah. Akilah makulatus sabu. Nah, sekarang wa illam yustamalas istimalal asma. Tidak diberlakukan sebagaimana ismu zat. Ya, tidak diberlakukan sebagaimana ismu zat, tapi ya tetap diberlakukan sebagaimana wasaf. Dengan praktek bagaimana dia mengikuti sebuah mausuf. Dia mengikuti mausuf, maka nanti justru taknya itu seringkali dibuang. Taknya seringkali dibuang. Contohnya, warotu bimro'atin jarihin. Saya berpapasan dengan seorang wanita yang terluka. Wabi ainin kahilin, dan dengan mata yang diberi celak. Celak itu bahasa Indonesia ya? Atau bukan? Yang buat apa sih itu? Yang ngitemin kelopak mata itu. Ai majruhah wa makhulah. Nah, jadi dengan tanpa tak.
kahilin dan jarihin. Tapi kadangkala juga diberi tak, tapi ini prakteknya kolil. Contohnya khoslatan dzamimah. Dzamimah ini tafsirannya mazmumah. Fa'latan hamidah. Jadi hamidahnya dan juga lafaz dzamimahnya diberi tak marbutoh. Dalam kasus ini untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak sebelum kita lanjut pada bait berikutnya? Ustaz. Ya? Nggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Cukup jelas. Oh, ya. Wa alifu ta'nisi dzatu qasri wa dzatu madin nahwu unsal ghurri. Wa alifu ta'nisi adapun alif ta'nis dzatu qasri yang dibaca pendek. Wa dzatu madin dan ada pula yang dibaca panjang. Nahwu unsal ghurri. Sebagaimana contoh lafaz unsa. Unsa ini kan yang alif ta'nis. Kalau lafaz unsanya memang alif ta'nis maksurah. Tapi bentuk mu'anas dan lafaz ghurrunnya yakni ghurra itu nanti terdapat alif ta'nis mamdudah. Wal istiharu. Ya. Adapun yang familiar atau yang masyhur. Fi mabanil ula dalam beberapa wazan atau bentuk. Yang pertama, yubdihi adalah yubdihi menunjukkan. Ya, menunjukkan, yang menunjukkan. Pada taknis apa waznu uroba, wazan uroba, watula, ya. Dan wazannya lafad tula. Wa maroto, wazannya lafad maroto. Wazan fa'la sebagai jamak, au masdaron atau sebagai masdar, au sifatan sebagai sifat. Contohnya syaba'an, bentuk mu'anas dari syaba'an. Wa hubaro summaha sibatro, dzikra wa hissisa ma'al kufurro. Sebagaimana wazannya lafad hubaro, fatifu'ala, summaha, berarti fu'ala, sibatro. Ya, lama-lama wazannya tambah aneh-aneh ini. Fi'ala, zikro, fi'la, hissisa, fi'ila, kufurro, fu'ulla, kaza kakula itu ma'as sukoro. Sukoro ya Mas Nawan. Di hafalan saya sukoro. Syukur ya, San. Ya. Berarti ada fu'aila dan ada fu'ala. Wa'zuli ghairi hadis tindaro. Dan nisbatkanlah istindaro dengan langkah li ghairi hadihi pada selain wazan berikut. Jadi ini adalah mabanil ula, wazan-wazan yang pertama yakni wazan-wazan yang alif ta'nis maksurah. Waqad sabaqo ana alif ta'nisi ala dzarfaini. Sebelumnya telah disinggung bahwasanya alif ta'nis itu ada dua macam. Ahaduhuma al-maksurah. Yang pertama yang dibaca pendek. Ya, maksudnya dibaca pendek di sini itu ya alif ta'nisnya itu tidak diakhiri oleh hamzah. Atau ya konsep isim maksur lah ya. Jadi lafaz yang di akhirnya terdapat alif lazimah sebelumnya terbaca fathah. Hanya saja di sini kasusnya alifnya itu sebagai tanda gender wanita. Untuk contohnya sebagaimana lafaz hubla.
dan juga lafadz sakro. Nah, ini untuk macam yang pertama. Macam yang kedua, yakni terdapat alif taknis mamdudah. Contohnya sebagai lafadz hamro dan gharra. Walikulli minhuma auzanun tu'rafu biha. Masing-masing dari contoh yang telah disebutkan terdapat beberapa standar atau wazan yang memang di sana nilainya adalah familiar. Orang-orang emang tahu, oh ini wazannya umumnya begini, semacam itu. Fa'amal maksurah falaha auzanul masyurah. Oleh karenanya isim mausul, maka ada kalanya alif taknis maksurah itu memiliki beberapa wazan yang masyhur, beberapa wazan yang familiar, wa auzanun nadirah, dan memiliki beberapa wazan yang langka. Ya. Faminal masyurah, termasuk dari wazan-wazan yang masyhur adalah fu'ala, lafaz fu'ala. Contohnya lafaz uraba, lidahiyah. Dahiyah itu artinya seorang wanita yang mendekati sakaratul maut. Ini seingat saya. Wah, syu'aba untuk menunjukkan sebuah tempat. Berikutnya wazan fu'la. Baik dia berupa isim, ka, buhma. Nama untuk tumbuh-tumbuhan. Nama untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi ismu zat. Au sifatan atau wasaf atau isim sifat. Contohnya hubla. Hubla. Watula au masdaron. Ya. Lafaz hubla dan lafaz tula. Kata hubla dan tula ya, sebagai sifat, sebagai isim sifat. Au masdar atau yang bentuknya masdar sebagaimana lafaz ruj'a. Nah, ini alif taknis alif taknis maksurah. Wa minha fa'ala sebagai isim baroda linahrin bidimishko untuk sebuah sungai di Damaskus. Au masdaron kamaroto atau masdar sebagaimana lafaz maroto. Maroto itu untuk sekumpulan musuh, sebutannya maroto. Lidorbin minal adwi. Maaf, pukulan dari musuh ya. Au sifah sebagai sifat. Contohnya haida. Hayada. Hayada kan maroto ya. Berarti wazannya fa'ala hayada. Yuqalu himarun hayada. Himarun hayada. Keledai yang rajin. Qala al-Jauhari walam yaji fi nu'util mudzakkar syai'un ala fa'ala ghairu fa'ala ghairu. Tidaklah ada naat untuk mudzakkar yang menggunakan wazan fa'ala kecuali lafaz hayada ini. Ya kan aneh ya, masa dia naat dari mudzakkar tapi ada alif tanis maksurahnya, ya kan aneh. Jadi hayada ini kan ada alif tanis maksurah, dan alif tanis maksurah kan harusnya menunjukkan arti wanita ya. Tapi dia justru menjadi naat dari kata himar. Makanya Imam Jauhari bilang, oh ini satu-satunya, satu-satunya nggak dianggap. Langka. Kasus langka. Tidak masuk dalam hitungan survei. Wa minha dari faya dari
termasuk wazan-wazan lafadz yang terdapat alif taknis maksurahnya adalah lafadz fa'la sebagai jamak. Sor'a jamak dari kata sori, termasuk halqa itu ya. Atau kalau andaikan dia tidak jamak, dia berupa masdar. Contohnya dakwah. Contohnya lafadz dakwah. Atau nanti sebagai sifat. Ya. Jadi mengikuti wazan fa'la sebagai sifat. Contohnya syaba'a dan sal'a. Wa minha, sebagian dari wazan-wazan yang terdapat alif taknis maksurahnya adalah yang berwazan fu'ala. Contohnya hubaro, lito'irin, nama untuk burung. Wa yakau ala zakari wal unsa, wazan hubaro ini uniknya sama sebagaimana wazan hayada, wazannya lafadz hayada tadi. Jadi untuk mudzakkar dan muannasnya lafadznya sama. Ada fu'la, ya, fu'ala, maaf. Fu'ala gitu ya. Fu'ala, summaha lil batin. Kemudian ada fi'ala. Fi'ala. Contohnya lafadz si badro. Lidarbin minal masyi, ya. Untuk cara atau metode berjalan. Wa minha fi'lah. Sebagian dari wazan yang terdapat alif ta'nis maksurah adalah wazannya lafaz fi'lah. Nah, sebagian dari wazan yang terdapat alif ta'nis maksurah adalah lafaz yang berwazan fi'la. Contohnya masdar sebagaimana lafaz dzikra, atau jamak sebagaimana lafaz dzirba. Dzirba ini jamak dzariban. Jamak dikata dzariban. Wahia jamak dari kata dzariban yakni duwaibah. Duwaibah kalhirrah muntaniturrih, sebagaimana kucing yang aromanya itu aroma bangkai. Taz'amul arabu annaha tafsu fi thabi ahaduhum idza daha wala tadhhab ra'ihatu hatta yabla thawbu. Dirba. Jadi orang Arab itu kadang mereka merasa ketika di pakaiannya itu nanti dihampiri oleh kucing tadi, tapi aromanya tidak hilang, ya, sehingga bajunya dibasahi. Yaitu kendaki dari kata dzirba. Kemudian ada lagi hijla, jamak dari kata hajalun. Walaysa fil jumu'i ma huwa ala wasni fi'la ghairu huma. Tidak ada lafadz lain selain lafadz hijla, ya, lafadz hijla dan juga lafadz dzirba yang menggunakan wazan fi'la dalam bentuk jamak kecuali keduanya. Jadi cuma dzirba sama hijla saja dalam kasus jamak yang menggunakan wazan fi'la terdapat alif ta'nis maksurahnya. Berikutnya adalah wazan hissisa, fi'ila. Di Masnawan apa bacanya? Fi'ila bukan? Fu'ula. Hah? Kok fu'ula? Oh, fi'ila ya benar, fi'ila. Sebelumnya ya. Saya Ya, lihat setelahnya. contohnya hissisa fi ma'nal hasi.
Jadi menyemangati atau memotivasi hisisat. Berikutnya wazan fu'ula, contohnya kufurro liwi'a'id tal'i, untuk sebuah wadah tepung, sebuah bejana, atau ya pokoknya di sana itu adalah ruang untuk menaruh hasil gilingan padi, gilingan gandum. Wa minha fu'aila, ada lagi wazan fu'aila, contohnya khulayta, yang artinya adalah ikhtilat, bercampur. Wa yuqalu waqa'u fi khulayta ay ikhtalata alaihim amruhum. Sebagian dari wazan-wazan yang terdapat alif taknis maksurahnya adalah lafaz khulayta, ya, ada lafaz khulayta yang menunjukkan arti ikhtilat, bercampur. Waqa'u fi khulaita ay ikhtalata alaihim amruhun. Urusan perkara mereka telah tercampur baur. Wa minha fu'ala, wazan fu'ala, contohnya sukoro, untuk nama tumbuh-tumbuhan. Di tempatnya Mas Tan pakai sin atau pakai shin, Mas? Pakai shin, Ustaz. Pakai shin, tebel ya? Iya. Oh, iya, iya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau enggak? Sebelum kita lanjutkan membahas wazan dari alif taknis yang mamdudah. Enggak ada, Ustaz. Wazannya aneh-aneh aja, Ustaz. Ya, Anda kan tinggal wazan-wazan saja, Mas Nawan, ya, enggak susah. Kalau yang kayak kemarin al-ikhbar bil alifi walami itu kan ya agak lumayan. Maksudnya tasawurnya itu kan agak lumayan. Ini hanya wazan-wazan. Lima diha fa'la'u af'i'a'u. Nah, untuk wazan yang ada alif ta'nis mamdudahnya adalah dengan fa'la'u, af'ila'u, musalasal aini. Jadi bisa dibaca af'ila'u, af'ala'u, af'ula'u. Ainnya bisa dibaca tiga macam. Wazan fa'la'la'u, wazan fi'ala, kemudian wazan fu'lula, wazan fa'ula, wazan fa'ila'u, fi'liya, maf'ula. Wa mutlaqul aini fa'ala. Kata mutlaqul fa'in fa'la'u ukhiza. Jadi kalau mutlaqul fa'in ya nanti kita lihat dulu di di syarahnya itu tentang apa saja yang masuk wazan fa'ala'a dengan mutlak fa'nya. Jadi kalau mutlak fa'nya kan bisa dibaca tiga ya, bisa fu'ala, bisa fa'ala, bisa fi'ala gitu juga. Nah, mutlakul ain ini ya bisa fa'ala, fa'ala kan ya fa'ala'u. Kalau mutlakul ain ya berarti bisa fa'ala'u, bisa fa'ila'u, bisa fa'ula'u. Cuman ya memang kalau pembendaharaan kosakatanya nggak banyak, mungkin susah cari percontohannya ya Mas Nawan ya. Karena kadang agak ya wazannya saja nggak familiar kadang. Meskipun katakannya oh ini yang masyhur untuk mamdudah atau yang masyhur untuk maksurah. Masalahnya kosakata untuk wazan yang kayak gitu juga biasanya nama-nama tumbuhan, nama-nama jenis hewan dengan kelakuan tertentu. Ini kan nggak sering kita dapati ya, karena kita hidup di Indonesia. Berikutnya alif ta'nis mamdudah ini auzanun katsiroh. Banyak wazannya. Nah, musannif menyinggung sebahagiannya
Sorry. Scroll. Mana tadi? Sebelum jamak taksir kan ya. Masih taknis tadi ya Mas Nawan ya? Masih tak? Sebentar. Oh ini. Ini. Faminha fa'la'u isman kasohro'a. Ya. Fa'la'u sebagai isim, sebagai lafaz sohro, atau sebagaimana sifat. Ya, sebagaimana sifat dengan wazan fa'la dari lafaz yang memang mudzakarnya mengikuti wazan af'ala. Ya, jadi afla'a fa'la, af'alu fa'la'u. Nah, contoh kayak ahmaru hamro'u. Ahmaru hamro'u. Kemudian sebagaimana akhdoru khodro'u, aswadu sauda'u. Nah, warna-warna itu ya. Berikutnya dengan wazan fa'la'u, meskipun toh ternyata mudzakarnya bukan dari wazan af'alu. Jadi kalau difahami semacam ini mutlak, ya pokoknya dia fa'la'u aja. Baik mudzakarnya itu af'alu atau bukan. Nah, contohnya di sini sebagai lafaz hatla, ya hatla'u, kadimatin hatla'u. Wala yuqalu sahabun ahtolu. Sahabun ahtolu. Bal sahabun hatilun. Wa qauluhum farasun au nauqatun rawqa. Ay syadidatul qiyad. Kuat untuk melakukan perjalanan gitu ya. Farasun au nauqatun rawqa wala yusafu bi al mudzakkar minhuma. Nanti mudzakarnya tidak disifati dengan dua wazan yang sebelumnya telah disinggung. Jadi tidak dengan wazan af'alu, tidak juga dengan wazan fa'la'u, ya. Jadi tidak dikatakan jamalun arwahu. Tidak, orang Arab nggak mengatakan begitu. Atau imra'atin hasna karena wazannya fa'la, ya. Ini juga tidak. Wala yuqalu rajulun ahsanu wal hadlu. Akhirnya juga tidak dikatakan rajulun ahsanu gitu ya. Soalnya kan apa namanya? Untuk kata sifat dari kata hasanun ya kan dari fiil hasuna kan hasanun ya hasanun. Nanti muannasnya berarti bisa hasanatun, bisa hasna berarti. Bisa hasanatun, bisa hasna. Wal hatulu. Hatulu apa hatilu Mas Nawan? Oh, Mas, tulis saya malah sukun tuh, toknya San. Hatlu. Oh, kok sukun ya? Walah. Ya gitu. Ya. Enggak, maksud saya kan menyamakan dengan yang tadi bal sahabun hatilun atau yang di atas juga hatlun. Hatilun, San. Hatilun. Ini ya harusnya hatilun juga yang soalnya ini kan ranahnya ingin menjelaskan yang atas. Wal hatilu tatabul mator wadam'i wasayalanuhu. Jadi deras. Hatilun itu artinya deras. Bisa disebabkan hujan yang terus-menerus ataupun air mata yang keluar terus-menerus. Nah, yuqalu hatolati sama'u tahtilu wahatolan watahtolan. Banyak sekali wasannya.
Ini kalau kosakata bahasanya nggak banyak ya, aduh. Ya memang kan alfiah itu kan levelnya level pengarang kitab ya. Ya, jadi ya kalau levelnya sudah pengarang kitab, kosakatanya ya juga pasti banyak. Ya terutama orang Arab asli lah. Meskipun orang Arab asli tidak menjamin mereka pintar semua. Malah kan kayak Imam Hadis, Imam Bukhari, itu kan keturunan Majusi kalau nggak salah. Wa minha af'ilau dengan dibaca 3 macam harokat pada ainnya. Contohnya kolum liyami robi min ayamil usbu, hari keempat dari hari-hari dalam seminggu. Arbi'a ini bisa arbu'a, bisa arba'a. Arbi'a boleh, arba'a boleh, arbu'a boleh. Cuma kalau nggak familiar itu ntar isunya, wah belajarnya nggak benar, baca aja salah. Padahal memang boleh 3 versi. Kalau di Hadramaut apa, Sat? Dengar-dengar robuk, Sat. Ya yaumul arbu entah arba, yaumul arba. Arba. Lebih ke arba'nya Mas Nawan. Yaumul Tapi orang Indonesia biasanya kan seringnya pakai RBA. Ya, maksudnya dalam percakapan, conversation. Itu pakainya kan RBA biasanya. Biasanya loh ya, tapi ya enggak tahu kalau di bagian yang lain pakai arba'ah juga. Termasuk wazan dari lafadz yang terdapat alif ta'nis mamdudannya wazan lafadz fa'lalau, nahu akrofa'u. Nama untuk kalajengking, ya, nama untuk kalajengking yang betina. Untuk kalajengking yang betina. Tapi tahu dari mana ya gendernya kalajengking? Soalnya setahu saya kan hewan serangga-seranggaan atau istilah insek apa sih istilahnya? Insek itulah bahasa biologi. Itu kan mereka alat reproduksinya kan lubang semua, hanya kloaka itu saja baik cowok maupun cewek. Nggak tahu perempuannya dari mana. Mungkin mengerami telur gitu mungkin ya, atau membawa anak-anaknya di punggung. Termasuk dari wazan alif ta'nis mamdudah adalah wazan lafadz fi'alau, nahu qisasau lil qisosi. Orang yang memang selalu jadi langganan untuk melakukan kisos. Berikutnya ada fu'lula, kurfuso. Kurfuso itu artinya jongkok. Ada fa'ula, contohnya lafadz asyura. Ada fa'ila. Contohnya lafadz qasi'a. Lihajarin min jiharatil yarbu. Nah, untuk sebuah ruangan di daerah Yarbu namanya qasi'a. Sebuah ruangan, sebuah batu. Sebuah batu di daerah Yarbu. Ada kok di hadis itu seingat saya. Ya mengenai perang Rasul. Yarbu ini pernah disinggung. Berikutnya wazan fi'liya untuk contohnya lafadz kibriya. Kibriya wayal azamah, jadi kesombongan atau ya kesombongan atau harga diri gitulah ya, kibriya, kesombongan. Contoh maf'ula, masyukho, jamaknya syekh.
Eh, yang saya tahu jamaknya itu kan masyikhotun. Kemudian masyikhotun dijamakkan menjadi masyayikh. Kalau masyukho ya bisa masyukho bisa jadi ya ada cuman tidak familiar. Ini andaikan dijamakkan yang menjadi masyayikh, masyayikh, masyukho. Contohnya lagi fa'alau mutlaqol ain, jadi bisa dibaca 3 ainnya. Matmumuha, maftuhuha, wa maksuruha. Contohnya dabuko. Dabuko ini ainnya dibaca dhammah, dabuko, faula. Kemudian barosa, barosa. Lugotan minal barnasa, dari kelompok barnasa. Wahumun nas, ya, sekumpulan orang. Faqala Ibnu Sikit yuqalu ma adri ay barnasa wa ay ayun nasi huwa wa katsira. Jadi bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila, bisa 3 macam. Berikutnya lagi wa minha, ada wazan fa'la, fa'la mutlaqal fa'il ain. Domah, kemudian fathah dan juga kasroh. Contoh khuyala. Khuyala. Ya. Ditakaburi untuk sombong. Kemudian ada jinafa, nama daerah tempat. Janafa, Janafa. Kemudian ada siyaro. Ada juga lafaz siyaro. Siyaro. Siyaro berarti wadahnya fi'ala. Liburdin fihi khututun sufrun. Jadi untuk baju dengan garis-garis kuning. Jadi baju bergaris kuning. Ya, jadi apa namanya? Ornamennya atau hiasannya itu pada pakaiannya ada garis-garis kuningnya. Memang Rasul itu sendiri beberapa kali sering menggunakan pakaian yang ada garis-garisnya gitu. Orang Arab cenderung agak suka dengan bukan polosan sih yang ada garis-garisnya. Nah, itu pembahasan untuk wazan-wazan yang alif taknis mamdudah dan alif taknis maksurah. Nah, paling nggak ada yang ditanyakan. Cuma wazan-wazan aja. Sekarang kita akan memasuki pembahasan al-maksur wal mamdud. Pembahasan al-maksur wal mamdud. Jadi sekarang konsentrasinya bukan ke alifnya lagi, melainkan kepada kalimahnya, kalimah yang maksur ataupun kalimah yang mamdud. Idza smunis taujaba min qabli taraf fathan wa kana nadhirin kal asaf. Fali nadhirihil mu'alil akhiri thubutu qasrin biqiyasin zahiri. Kafi alin wa fu'alin fi jam'ima kafi latin wa fu'latin nahud duma. Kita perlu mungkin perlu merojaah sedikit ya tentang apa itu isim maksur. Nah, sehingga nanti bisa menjadi jelas, tidak tertukar. Biasanya orang sering tertukar itu antara maksur dan mankus biasanya. Kalau maksur, secara pengertian, isim yang harf i'robnya
isim yang huruf menjadi acuan tanda i'rabnya adalah alif lazimah. Alif yang selalu ada. Nah, maksudnya lazimah itu bagaimana? Ya berarti alifnya itu dalam kondisi apapun melekat di sana, nggak akan dibuang gitu loh. Yang dikehendaki dengan lazimah. Jadi ketika lafadz itu disebut, ya mesti alifnya itu nempel di sana gitu loh. Nah, itu maksud dari lazimah itu begitu. Meskipun toh nanti lazimahnya itu ada lafzon, ada takdiron. Ada lafzon, ada takdiron kalau di isim manqus. Fakhoroja bil ismi al fi'lu, maka dengan menyebutkan kriteria isim, fi'il tidak masuk dalam hitungan, tidak masuk dalam radar. Nahu yardho, ini kan contoh dari fi'il. Nah, yardho. Wa biharfi i'rabihi sayyi wa fi mana tadi? Wa biharfi i'rabihi al-mabni. Nah, dan dikecualikan dengan adanya kata harf i'rab adalah lafadz yang mabni. Contohnya iza. Iza ini apakah masuk dalam rumpun isim maksur? Ya tidak, karena huruf i'rabnya tidak ada. Loh kok tidak ada? Ya karena dia mabni. Jadi tidak ada sasaran untuk peletakan tanda i'rab. Nah, wabila alif lazimat, alif lazimah dikecualikan dengan adanya alif yang lazimah adalah al-musanna. Ya adalah al-musanna atau isim tasniyah. Nahu az-zaidani, contohnya ada pada lafadz az-zaidani. Fa inna alifahu tangqalibu ya'an fil jari wan nasbi. Karena dalam kasus zaidani ini alifnya akan dirubah menjadi ya, mengacu pada i'rab jar dan juga i'rab nasabnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak ada. Enggak ada. Wal maksuru ala kisma ini, ya, kalau mau kita coba perinci lagi, isim maksur itu ada dua macam, ada yang kiasi, ada yang samai. Ya. Yang kiasi yang disebut dengan isim maksur ini kulus min mu'talin lahu nadhirun minas sohihi. Setiap isim yang mu'tal akhir mestinya ya. Setiap isim yang mu'tal yang ada persamaannya dari yang berbina sahih. Ya. Multazamun fathu ma qabla akhirih, diwajibkan untuk memfathah kalimat sebelum akhir. Jadi sebelum akhirnya harus dibaca fathah. Contohnya kamasdaril fi'lil lazim alladzi wazan fa'ilun. Wazannya memang wazannya ya, wazannya. Lafaz fa'ilun ini nanti adalah lafaz yang menggunakan bukan menggunakan, yang berbentuk isim maksur. Fa'innahu yakunu fa'alan. Karena nanti wazannya adalah fa'alan. Bi fathil fa wal ain. Nahwu asifa asafan. Nah, asifa asafan ini kan contoh dari yang sahihnya, yang menjadi pembanding nantinya, yang menjadi pembanding dari yang mu'tal. Fa idza kana mu'talan wajaba qasruhu. Nah, sekarang kalau dia wazannya fa'ila dengan masdar yang mengikuti wazan fa'alan, otomatis nanti akhirnya akan berupa alif kan, karena konsep ilal di sana.
wajaba qasruhu, maka wajib untuk dijadikan sebagai isim maksur. Contohnya jawiyah jawan. Jawiyah menjadi jawan. Karena perbandingannya dari sahih ya, itu nanti kan sebelum akhir wajib dibaca fathah. Maka kalau mu'tal akhir, ya justru huruf mu'talnya itu yang akan dirubah menjadi alif, mengacu fathah sebelumnya. Paham nggak kira-kira maksud dari keterangan di Ibnu Aqilnya ini? Yang terakhir itu maksudnya gimana? Jadi kan termasuk cara kita mengidentifikasi isim maksur adalah dengan secara kiasi, adalah dengan menyamakan wazannya dengan wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'alan. Fa'ila yaf'alu fa'alan. Nah, nantinya kok ada isim yang dia itu mu'tal akhir dan berwazan fa'ila yaf'alu fi'il madinya. Maka pada masdarnya ya nanti menjadi isim maksur gitu loh. Mudahnya gitu. Contohnya jawiyah ini kan mu'tal akhir. Nah, kalau dia ingin menjadi isim maksur, ya jadikan saja masdar karena wazannya fa'alan. Kurang lebih begitu. Bisa dimengerti. Oke. Dan juga wanahwi fi'al fi jam'i fi'lah. Wazan fi'al jamak dari kata fi'lah bikasil aini. Baca kasroh bikasil fa'i. Mana sih? Bikasil fa'i ya, bikasil fa'i. Jadi wazannya fi'alun jamak dari kata fi'lah yang dia itu mu'tal akhir. Atau kemudian fu'alun. Fu'alun bentuk jamak kilah bentuk jamak kok. Bentuk jamak dari lafadz fu'lah. Bentuk jamak dari lafadz fu'lah dengan dibaca dhammah. Contohnya miron jamak dari miryatun. Mirian ya, Mirian. Miron bener. Miron kan wazannya fi'alun. Wazannya fi'alun, kemudian akhirnya itu awalnya dia adalah huruf ilat, sebelumnya terbaca fathah, huruf ilatnya dirubah menjadi alif. Maka sudah jadi isim maksur, miron. Menjadi isim maksur jamak dari lafadz miryah. Kemudian mudan, jamak dari lafadz mudiyah. Mudiyah dijamakkan menjadi mudan. Karena perbandingannya dengan yang berbina sahih, lafadz kirobun dan kurobun. Lafadz kirobun dan kurobun adalah jamak dari kata kirbah dan kurbah. Kirbah dijamakkan menjadi kirobun, kemudian kurbah dijamakkan menjadi kurobun. Jadi mengerti? Maksudnya yang nadir itu maksudnya yang berwazan sama, San? Iya. Kalau dalam bahasa tasrifnya itu mutobakohnya. Mutobakohnya dalam tasrif itu apa? Gitu loh. Perbandingannya itu. Baik, pagi ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut di hari Senin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.